Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku dimanapun kalian berada, untuk saat ini kita akan membahas tentang masalah hidup mulia dengan sikap rendah hati, hemat, dan juga hidup sederhana. Sebelum kita mulai membahas tentang masalah pelajaran ini, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Mungkin di antara beliau-beliau ada yang sudah meninggal dunia, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan bagi mereka-mereka yang masih hidup, semoga tetap oleh Allah diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan istiqomah, dan tetap diberi kesehatan oleh Allah. Rezekinya juga dilancarkan oleh Allah. Baik anak-anak, untuk masalah ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 27, dan juga hadis yang terkait dengan hidup rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Yang keempat, menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan juga hidup sederhana dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat membaca surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil dan lancar. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan bacaan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil dan lancar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna isi kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 dan hadis yang terkait. Yang keempat, siswa dapat menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Baik, yang pertama yaitu masalah rendah hati. Definisi atau arti dari rendah hati itu sendiri itu adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula sombong. Anjuran sikap rendah hati dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Arti per kata dalam surat Al-Furqan ayat 63 tersebut adalah wa, itu artinya dan, ibadu, hamba-hamba, ar-Rahmanu, Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina, itu adalah yamshuna, orang-orang yang berjalan, alal ardi, di atas bumi, haunan, dengan rendah hati, wa idza, dan apabila khatabahum, mereka menyapa al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salama, yaitu dengan ucapan salam. Kandungan surat Al-Isra, kandungan surat Al-Furqan ayat
63 menjelaskan tentang kedudukan dan sifat orang-orang yang mendapat sebutan ibadur rahman. Kata ibad merupakan bentuk jamak dari kata abd, artinya hamba. Sedangkan ar-Rahman merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang berarti Maha Pengasih. Sehingga ibadur rahman itu adalah untuk melebihkan mereka dari yang lain karena keberadaan mereka dirahmati Allah. Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadih menyatakan bahwa penyebutan ibadur rahman merupakan sifat yang paling tinggi bagi manusia. Sebutan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang taat melakukan penghambaan kepada Allah dengan benar. Mereka hanya menaati dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendengaran, penglihatan, lisan dan hatinya sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Ayat ini menggambarkan tentang sifat ibadur rahman, yakni berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maksud dari perjalanan dalam ayat ini menunjukkan pada sikap hidup dan tingkah laku mereka selama hidup di dunia. Tercakup pula di dalamnya pergaulan mereka dengan manusia. Mereka melakukan sesuatu itu dengan rendah hati. Para mufassirin menjelaskan makna kata al-hawan adalah al-layyin war-rifq, yaitu halus, lembut dan ramah. Sehingga maksud ayat ini adalah mereka berjalan di muka bumi dengan sabar dan tenang tanpa disertai kesombongan dan keangkuhan, juga tidak melakukan kerusakan dan maksiat kepada Allah. Sifat lainnya dari hamba yang mendapat sebutan ibadur rahman adalah mereka menunjukkan perilaku terpuji dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Sikap ini tampak jelas ketika menghadapi orang-orang jahil yang bersikap dan berkata buruk kepada mereka. Mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang sama, tapi sebaliknya mereka justru mengatakan salam. Kata salam di sini berarti perkataan yang mereka selamat dari dosa. Mereka menyampaikan perkataan yang baik, tepat, dan selamat dari dosa. Dalam Islam, rendah hati disebut dengan tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati dalam bahasa Arabnya. Dan lawan dari kata tawadu itu adalah takabbur atau sombong. Secara istilah, tawadu berarti sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Rendah hati merupakan sifat yang sangat terpuji di sisi Allah dan di antara sesama manusia. Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu bersikap rendah hati. Rasulullah bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin." Artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku Muhammad agar kalian merendahkan hati sehingga seseorang tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak berlaku zalim atas yang lain. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil manfaat yang cukup banyak, di antara bahwa tawaduk merupakan jembatan menuju ke keharmonisan, saling menghargai, keadilan dan kebajikan sehingga mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang lebih dinamis dan kondusif. Hakikat tawadhu adalah tunduk kepada kebenaran dan menerima dari siapapun datangnya, baik ketika ia suka ataupun tidak. Merendahkan hati di hadapan sesamanya, tidak menganggap dirinya berada di atas orang lain, dan tidak pula merasa bahwa orang lain yang butuh kepadanya. Rendah hati pada hakikatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tanggung jawab,
tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri rendah hati, yang pertama adalah suka menolong orang lain. Sebagai bentuk kesadaran sebagai sesama hamba Allah, orang yang rendah hati menyadari bahwa semua manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah, sehingga harus bisa saling meringankan beban kehidupan yang disandang. Yang kedua, menghargai orang lain. Sebagaimana adanya, terlepas dari status yang disandang karena jabatan ataupun kekayaan yang dimilikinya, orang yang rendah hati biasanya memiliki pandangan bahwa semua manusia diciptakan sederajat. Tidak ada seorang pun yang terlahir lebih tinggi dari orang yang lainnya. Yang ketiga, mau mendengarkan saran, pendapat, dan kritik orang lain. Mendengarkan pendapat orang lain juga berarti mau membuka diri dan menerima adanya kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri. Sedangkan ciri-ciri yang nomor 4 adalah berani mengakui kesalahan dan juga berani minta maaf jika melakukan kesalahan ataupun menyinggung perasaan orang lain. Orang yang rendah hati sangat menghargai hak-hak orang lain. Ia akan merasa bersalah jika telah melanggar hak-hak tersebut, sehingga akan meminta maaf dengan tulus disertai penyesalan yang sangat dalam. Itulah anak-anak pertemuan pertama pada bab ini tentang rendah hati, dan kita akan bertemu di pertemuan kedua, yaitu tentang hemat dan juga hidup sederhana. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung hubungi Pak Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.